Kami mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Haluoleo kelompok 2. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita pahami dulu apa sih sebenarnya akuntansi manufaktur itu. Jadi, akuntansi manufaktur adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan terkait proses produksi barang. Kemudian, tujuan dari akuntansi manufaktur itu apa sih? Nah, tujuan yang pertama pengendalian biaya, yang kedua penentuan harga pokok produksi, yang ketiga penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian, kita akan membahas tentang perbedaan akuntansi manufaktur dan perusahaan jasa. Dalam aspek jenis biaya, akuntansi manufaktur memiliki biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan akuntansi perusahaan jasa hanya berfokus pada biaya tenaga kerja dan operasional. Kemudian, dalam aspek proses produksi, akuntansi manufaktur hanya melibatkan produksi fisik barang, sedangkan akuntansi perusahaan jasa dia menyediakan layanan tanpa produksi fisik. Kemudian dalam aspek penyusunan laporan, akuntansi manufaktur memiliki laporan biaya produksi dan harga pokok penjualan, sedangkan akuntansi perusahaan jasa hanya memiliki laporan laba rugi dan neraca umum. Selanjutnya, komponen utama akuntansi manufaktur. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir, biaya overhead pabrik. Jadi kita akan melanjutkan komponen biaya dalam manufaktur. Proses produksi melibatkan berbagai jenis biaya yang harus dikelola dengan tepat untuk menghasilkan barang dengan harga pokok yang akurat dan kompetitif. Pemahaman terhadap komponen biaya adalah aspek krusial dan untuk mengendalikan biaya dan menentukan harga jual produk. 3 komponen utama biaya perusahaan manufaktur. 1. Biaya bahan baku. Biaya untuk bahan secara langsung digunakan dalam proses pembuatan barang. 2. Biaya tenaga kerja langsung mencakup upah dan tunjangan pekerja yang terlibat langsung dalam produksi. 3. Biaya overhead pabrik mencakup semua biaya yang mendukung kegiatan produksi tetapi dapat didistribusikan langsung ke produk. Selanjutnya, proses produksi dalam perusahaan manufaktur. Proses produksi merupakan inti dalam dari aktivitas perusahaan manufaktur karena melalui proses inilah bahan baku diubah menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Proses produksi di perusahaan manufaktur dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama. 1. Perencanaan produksi. 2. Pengendalian bahan baku. 3. Produksi atau pengelolaan. 4. Pengawasan atau pengendalian produksi. 5. Penyelesaian produk dan penyimpangan gudang. Kali ini saya akan menjelaskan 9 siklus tahapan akuntansi. Yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga, posting dalam buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, tahapan. Yang kedelapan, identifikasi dan analisis transaksi. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah pencatatan dalam buku jurnal. Nah, materi selanjutnya adalah langkah-langkah siklus akuntansi. Kalian tahu nggak sih langkah-langkah siklus akuntansi? Nah, mari simak penjelasannya. Siklus ini melibatkan berbagai tahapan yang mencerminkan kompleksitas proses produksi dan pengelolaan biaya. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. Yang pertama, identifikasi transaksi.
Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Ketiga, posting ke buku besar. 4, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. 8, jurnal penutup. Dan yang kesembilan, neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, buku besar adalah komponen penting dalam sistem akuntansi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Dalam perusahaan manufaktur, buku besar memainkan peran krusial dalam pengelolaan biaya dan pelaporan keuangan. Nah, apa saja fungsi buku besar? Yang pertama ada sumber informasi, kedua data penyusunan laporan keuangan, yang ketiga pengendalian internal, dan yang terakhir audit dan verifikasi. Buku besar terdiri dari beberapa akun yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, di antara lain ada akun aset, akun kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan akun beban. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting yang menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Dalam perusahaan manufaktur, laporan keuangan mencakup beberapa jenis laporan utama, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi adalah dokumen penting dalam perusahaan manufaktur yang menyajikan rincian biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dalam suatu periode tertentu. Fungsi laporan biaya produksi. Yang pertama, mengetahui total biaya yang diperlukan untuk proses pembuatan barang. Yang kedua, membantu menghitung harga pokok produksi secara akurat. Yang ketiga, memudahkan analisis terhadap efisiensi dan efektivitas proses produksi. Yang keempat, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan harga jual dan strategi perusahaan. Sekarang kita akan membahas audit dan pengawasan. Audit dan pengawasan adalah proses penting untuk memastikan integritas, keakuratan, dan keandalan informasi keuangan serta operasional di perusahaan manufaktur. Melalui audit dan pengawasan yang efektif, perusahaan dapat mencegah kesalahan, kecurangan, dan meningkatkan efisiensi serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jenis audit. Yang pertama, audit internal, audit eksternal, audit operasional, dan audit kepatuhan. Aspek pengawasan. Yang pertama, pengawasan persediaan, yang kedua, pengawasan biaya, yang ketiga, pengawasan pencatatan, dan yang keempat, pengawasan proses produksi. Baiklah, sekarang kita akan masuk case studi kasus. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi furnitur kayu seperti meja, kursi, lemari dengan kapasitas produksi 1.000 unit per bulan. Berikut ini data keuangan PT Maju Jaya di bulan Januari. Persediaan bahan baku awal 30 juta rupiah. Pembelian bahan baku 50 juta rupiah. Persediaan bahan baku akhir 25 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 20 juta rupiah. Biaya overhead pabrik 10 juta rupiah. Persediaan barang dalam proses awal 5 juta rupiah. Persediaan barang dalam proses akhir 7 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, hitunglah harga pokok produksi pada bulan Januari. Harga pokok produksi sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, ditambah biaya tenaga kerja langsung, tambah biaya overhead pabrik, tambah persediaan barang dalam proses awal, dikurang persediaan barang dalam proses akhir, sama dengan 30 juta, ditambah 50 juta, dikurang 25 juta, ditambah 20 juta, ditambah 10 juta, ditambah 5 juta, dikurangi 7 juta. Maka akan didapat hasil 83 juta rupiah. Jadi, harga pokok produksi pada bulan Januari adalah senilai 83 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat diambil dari video pembelajaran kali ini adalah akuntansi manufaktur memiliki peran yang sangat penting dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan yang sistematis. Dengan memahami siklus akuntansi, komponen biaya, dan proses produksi, kita dapat memperoleh laporan keuangan yang akurat. Dan juga kita bisa mengambil keputusan manajerial yang sangat tepat. Dengan pengetahuan ini, kita mempunyai bekal yang sangat penting di dunia akademik maupun di dunia kerja nanti.